entertainment memang tak menjanjikan keabadian. Banyak selebriti yang di tengah popularitasnya memutuskan untuk mundur, seperti salah satunya adalah Lucky Hakim. Lucky yang terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu merasa perlu mengakhiri karir keartisannya demi bisa mengabdi pada masyarakat Indramayu. Dan demi menyambung hidup, lantaran tak ada lagi pundi-pundi rupiah yang dihasilkan dari bermain sinetron, pria berusia 42 tahun itu sudah menjual beberapa hewan peliharaannya. Bahkan rencananya Lucky Hakim juga akan menjual mobil pribadinya. Bakal meninggalkan dunia. Betul, sebenarnya saya alhamdulillah saya sudah terpilih menjadi Wakil Bupati Indramayu. Terus tentu nanti setelah pelantikan saya akan mulai aktif untuk bekerja di Indramayu. Jadi otomatis saya akan tinggal di sana, berpindah di sana. Dan sebenarnya saya pengen ngundang teman-teman media tadinya tuh, kalau nggak PSBB lagi kan, untuk kita makan bersama sambil berpamitan dari dunia entertainment secara official. Jadi saya nggak lagi bekerja sebagai seniman secara profesional, tapi bukan berarti nanti saya nggak boleh melakukan kegiatan seni. Misalnya kalau berdrama atau apa ya boleh, itu kan anggap saja hobi. Tapi secara ofisial saya tidak berprofesi, jadi tidak digaji dan berkontrak sebagai pemain sinetron gitu. Jadi rencana saya pelantikan itu di akhir Februari dan mulai aktif kerja di 1 Maret mungkin ya, dan seterusnya. Iya, karena kan memang kalau saya di politik kan sebenarnya sudah hampir 10 tahun lah. Tapi memang kalau kita terpilih sebagai, kemarin saya pernah jadi anggota DPR kan memang tinggalin di Jakarta. Dan sebagai anggota DPR itu biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nanti ada lagi namanya reses, dan reses itu kalau sudah selesai, karena reses saya dekat, maka saya punya waktu beberapa, dan itu biasanya suka main sinetron kadang-kadang, itu pun tidak secara profesional. Tapi kalau di Indramayu ya nggak mungkin saya datang syuting, Pak Wakil Bupatinya di mana? Lagi syuting, nah, kayaknya kan nggak enak kan gitu. Jadi memang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu banyak sekali kerjaan yang harus saya, ini kan amanat ya, yang harus diemban dengan bertanggung jawab. Jadi nggak bisa disambi, menurut saya tidak bisa disambi. Tapi seandainya nanti ada penampakan saya dalam persinetronan, itu bisa jadi dilakukan mungkin di hari Minggu. Paling cuma 1 hari, itu pun nggak terlalu lama. Jadi bukan berarti stop sama sekali mengharamkan diri masuk TV sebagai pemain, ya enggak. Sebagai hobi. Kan ada bupati yang hobinya mancing, jadi ketika libur dia pergi mancing. Ada yang hobinya main golf. Nah kebetulan karena saya tidak hobi main golf dan tidak hobi mancing, maka bisa jadi nanti saya hobinya kan berseni peran. Nah hewan-hewan kesayangan memang kemarin udah banyak yang dijual ya. Secara saya kan pergi dari Jakarta ke Indramayu, berarti nggak nyari uang di sini, uang keluar terus juga kesibukan akhirnya banyak yang dijual. Lumayan lah buat menyambung hidup ketika sedang berkampanye. Jadi binatang tinggal seperempat, dan itu pun nanti akan saya bawa di sana sebagai binatang piaraan. Tapi bisa juga nanti setelah menyelesaikan masalah kesehatan, pendidikan, dan yang penting-penting lainnya, tidak ada salahnya juga nanti kita akan membuat kebun binatang di Indramayu sebagai sentra hiburan buat masyarakat, juga sentra edukasi. Jadi bukan cuma sekedar lihat binatang, tapi juga ada unsur edukasinya. Seperti kayak misalnya pariwisata edukasi, atau anak-anak sekolah bisa datang ke sana untuk agribisnis, belajar agribisnis ke depannya. Jadi bisa bikin kebun binatang di Indramayu nantinya setelah kita selesaikan urusan-urusan infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Iya, Hengki Kurniawan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Itu sahabat saya dari dulu, kita sama-sama di entertainment, pernah bikin production house PH bareng. Beliau jadi sutradara, saya jadi penulisnya, main bareng juga. Terus sama-sama terjun ke politiknya bareng juga. Jadi sama-sama terjun politik bareng pada saat itu, satu partai yang sama. Terus saya ke DPR, Mas Hengki ke Kepala Daerah jadi Wakil Bupati. Jadi kita saling support, saling dukung. Nah sekarang ini saya akan belajar banyak sama Mas Hengki, karena Mas Hengki sudah duluan jadi Kepala Daerah. Mungkin kalau Mas Hengki nanti jadi ke DPR, mungkin dia bisa sedikit belajar sama saya, karena saya pernah jadi anggota DPR. Dan Mas Syahrul Gunawan juga kemarin kita sempat nyalonin juga legislatif, tapi belum beruntung pada saat itu. Terus sekarang sama-sama terpilih Syahrul Gunawan di Kabupaten Bandung gitu. Ada juga Mas Adli Fairuz yang mungkin memang belum terpilih, tapi jangan patah semangat, karena politik is about jatuh bangun gitu. Jatuh bangun. Jadi yang penting keinginan kita untuk mengabdi, masalah hasilnya itu serahkan pada ilahi. Rumah kan dikosong? Rumah jual aja mungkin ya. Nanti saya di sini saya kan ada apartemen, jadi saya tinggal di apartemen. Rumah dijual kan udah nggak ada binatangnya, kan nggak piara binatang, jadi cukup lah. Palingan rumah kan, maksudnya kalau ke Jakarta kan paling cuma Sabtu Minggu ketemu sama anak saya, dan mungkin anak saya nanti juga akan sering datang ke Indramayu. Jadi cuma buat stay aja, jadi nggak perlu ngurus binatang, maka cukup pakai apartemen saja. Iya, harta benda sudah banyak yang ludes juga dijual, bukannya karena apa, bukan biaya politiknya tinggi, tapi memang kan saya kan nggak tinggal di Indramayu kemarin. Nah ketika saya tinggal ke Indramayu, maka
tempat buat nyari uang kan, saya nyari uangnya kan kemarin-kemarin kan jadi pemain sinetron, kan jadi nggak syuting, maka untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya, maka banyak yang saya jual binatangnya. Kan juga sebagian dari binatang piaraan saya kan juga investasi kan, jadi belinya kecil 10 juta, jual gede, misalnya jadi 15 juta atau 20 juta. Berapa aset sih Mas? Total asetnya? Aset saya, wah nanti tukang pajaknya udah. Tapi ya, karena memang saya kalau menjadi kepala daerah itu akan terbuka. Semua aset-aset saya itu bisa dicek di KPK ketika LHKPN dan ada. Saya nggak terlalu. Ya saya bersyukur alhamdulillah. Di laporan LHKPN sudah tercatat semua harta kekayaan saya, bahkan sampai ke motor, sampai ke TV pun dicatat gitu. Jadi memang tidak transparan, karena kita kan besok akan digaji pakai uang rakyat, maka rakyat harus mengetahui berapa gajinya bupati, berapa pendapatnya. Jadi jangan sampai ketika sekarang saya punya uang misalnya 10 miliar atau 20 miliar baru jadi bupati, setahun saya tiba-tiba punya uang 100 miliar. Pertanyaannya dari mana, kan itu harus bisa dijelaskan. Totalnya berapa Mas? Ya bangsa-bangsa 100-200 juta lah gitu. Karena saya sebulan kan perlu ya buat makan, buat apa gitu. K-pop itu aktivitas enggak, saya masih syuting tadi malam dan saya masih akan selesaikan kontrak-kontrak saya yang harus diselesaikan itu mungkin sampai sebelum pelantikan. Jadi mungkin masih ada 1 bulan lagi nih saya syuting biar selesai. Nanti ketika sudah terlatih, ketika syuting itu cuma sebagai misalnya kayak bintang tamu yang syutingnya pun di Indramayu. Kan bisa aja nanti teman-teman infotainment pengen meliput keindahan Indramayu atau goyangan Indramayu atau apapun seni peran seni tari di sana, nanti kan saya bisa nongol, terus nanti bisa juga di Indramayu.